Pertama, untuk soal pertama, bagaimana kalian menangani customer yang melakukan pembelian melalui kredit tetapi mau promo tebus murah? Baik, terima kasih. Saya akan menjawabnya di mana ketika saya mendapati konsumen yang mau kredit tapi juga dengan tebus murah, saya akan menyarankan dulu ke dia untuk syarat ketentuan untuk kredit itu menggunakan KTP yang berusia 21 tahun. Di bawah itu nggak bisa. Lalu ketika konsumen datang ke sini, ketika sudah kredit dan juga kredit, kita langsung layani user tersebut, arahkan ke tim leasing, lalu sudah kita arahkan, kita untuk pengajuan cek limit segala macam. Setelah mereka dapat cek limit, dapat limit, baru kita bisa proseskan barang yang apa yang mau. Dan untuk tebus murahnya sendiri sebenarnya bisa dengan misalnya ia ingin mengambil HP Samsung di harga 3 jutaan di Samsung A26 yang terbaru di 3 juta, misalnya 3.900.000 lah. Dia juga bisa tebus murah di situ dan kita akan arahkan kakak atau abang ini bisa untuk tebus murah, kita lakukan tebus murah dengan range harga 3 juta, di range harga 2 juta sampai dengan 3 juta 99, kakak bisa dapat seperti power bank dan smartwatch, dan cukup nambah 75.000 aja kakak, seperti itu. Mungkin kayak gitu kak, saya akan mengarahkannya. Halo? Untuk promo tebus murahnya itu berarti bisa ya? Ya, Bisa ikut promo tebus murah ya berarti untuk kredit ini? untuk kredit bisa sih kak, harusnya. Bisa, tapi Karena kan sesuai limit yang ia dapat. tetap pakai yang itu ya, pakai promo tebus murah yang sering ditawarkan itu ya? Iya kak, betul. Oke, oke, lanjut lagi untuk soal kedua. Apa yang harus kalian lakukan apabila menemukan customer yang menginginkan tebus murah tetapi juga meminta potongan harga? Baik, saya akan menjelaskannya di mana kalau misalnya konsumen meminta tebus murah tapi juga diminta potongan, sebenarnya tidak bisa. Jadi yang kita lakukan adalah memilih, menyuruh user memilih untuk tebus murahnya, misalnya di range harga 2 juta sampai dengan 3 juta tadi, kakak atau abang mau milih yang mana kak, tebus murah atau dengan nego. Kalau harga nego kita nggak bisa tebus murah emang kakak. Dan untuk tebus murah ini untuk beli di harga normalnya kak, misalnya 2.099.000. Nah itu bisa kak kita tebus murahkan dengan harga normalnya. Jadi kakak harus memilih nih, kakak harus memilih untuk tebus murah atau enggak harga nego. Kalau harga nego, kakak nggak dapat tebus murah kak, seperti itu. Mungkin seperti itu kak. Oke, misal ternyata customer-nya tetap menginginkan keduanya gimana? Kalau misal customer juga mengingat keduanya, saya balik lagi akan minta bantuan kepada SM sih, bagaimana untuk mengatasi hal yang terjadi ini. Dan saya akan konsultasi dulu ke SM, tanyakan, "Pak, ini gimana, Pak? Ada user yang ingin tebus murah tapi juga harga nego, Pak. Apa bisa dari atasan atau apakah bisa di sini dilakukan seperti itu? Kalau tidak bisa, ya udah kita bakal tebus murahkan aja. Kalau kalau enggak kita kasih harga nego, tapi kita gratiskan juga sesuai barang yang apa yang user mau. Misalnya nggak bisa, mungkin kita bisa freekan TWS atau enggak freekan barang-barang yang di range harga segitu, mungkin range harga
sesuai HP-nya. Mungkin seperti itu sih, Kak. Maaf kalau berbelit. Oke, lanjut lagi ya untuk soal ketiga. Coba contohkan salam pembuka yang kalian sampaikan ke customer setiap harinya. Baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan. Halo, selamat datang Kakak. Selamat datang di Gadget Mart. Silahkan masuk. Kakak ingin mencari HP apa? Atau mencari aksesoris? Baik Kakak mau cari HP Samsung ya di sini. Baik. Untuk HP Samsungnya tersendiri, Kakak mau cari di range yang harga berapa? Oh baik Kakak, di harga 5 jutaan ya. Kalau 5 jutaan, kita ada Kakak di HP Samsung A56. Di sini juga kita ada promo tebus murah yang dimana sesuai dengan harga tebus murah sendiri di range harga 5 juta, Kakak cuma nambah 20.000 aja buat dapatin speaker dan juga headset Bluetooth. Seperti itu. Dan juga kita punya hadiah undian umroh Kak, umroh gratis. Itu bakal diundi setiap akhir tahun. Dan periode untuk umroh ini sendiri sampai bulan November dan bakal diundi di bulan Desember seperti itu. Dan kita juga ada yang di sini ada perlindungan asuransi, perlindungan yang bernama Gadget Mart Care, di mana kita juga punya koala dan cermati, yang di mana koala ini 12 bulan masa waktunya dan cermati itu 24 bulan sama dengan 2 tahun. Di mana kalau misalnya Kakak beli di harga 5 juta ini, koala ini Kakak bisa mengklaim 1 tahun. Segala jenis kerusakan bisa kita tanggung Kakak. Dan juga di koala ini semisal HP Kakak retak atau kemasukan air, segala kerusakan bisa ditanggung dan bisa diklaim ke kita, dan kita akan betulkan ke unit Kakak yang baru ataupun yang unit yang lama Kakak ini kita betulkan kembali seperti itu. Terus sama juga kayak cermati sih Kak, cuman bedanya kalau koala itu 12 bulan, cermati itu 24 bulan aja. Dan untuk koala ini, Kakak cukup bayar di harga semisalnya 125.000 aja. Terus kalau misalnya HP Kakak retak, itu Kakak cuman bayar 3% aja dari harga HP Kakak. Jadi semisal 3% aja dari HP Kakak itu Kakak cuman bayar 15.000 aja buat ngeklaim garansinya seperti itu. Oke, Mungkin kayak gitu Kak. tadi kan ada promo undian umroh ya? Ya. Itu diundinya di tanggal berapa ya? Akhir tahun mungkin di tanggal, maaf kakak kalau salah, tanggal belasan mungkin Kak. Oke, kita lanjut lagi ya untuk soal keempat ya. Untuk soal keempat, apakah penjualan brand JTE ada komisinya dan sebutkan berapa jika ada? Maaf Kakak, coba mohon diulangi kembali. Oke, diulangi lagi ya. Apakah penjualan brand JTE ada komisinya dan sebutkan berapa jika ada? GTE. GTE itu yang barang N atau gimana Kak ya? JTE semua Kak. JTE, tahu kan JTE kan? Brand JTE. Baru dengar Kak. Oh, baru dengar ya? Iya. Ada di briefing sama SM belum mengenai ini komisi brand JTE-nya? Belum Kak. Saya baru dengar GTE. Belum ada ya? Oke. Iya. Kita lanjut lagi ya untuk soal terakhir. Soal terakhir, apa saja keuntungan customer melakukan pre-order iPhone 17 series di Gadget Mart? Kalau untuk Pak, kelihatan nggak kamera saya? Jangan buka yang lainnya. Soalnya kalau buka yang Enggak buka lainnya. Enggak buka lainnya. Oke, untuk keunggulannya itu udah dapat gratis adapter iPhone yang ori, dan juga dapat yang saya lihat gratis adaptor, dan juga mungkin
gratis gadget care atau cermati, gratis mungkin gratis kayak tebus murah gitu Kak, yang kayak speaker atau enggak TWS. Itu gratis atau tebus murah? Itu gratis. Gratis ya? Iya. Oke. Saya cuman mandang saya baca sekilas aja Kak, soalnya tadi mau cepat. Pokok gratis adaptor ya, saya lihat begitu. Yang tadi adaptor. Ada lagi? Adaptor yang itu sih Kak. Ada lagi? Bentar. Mungkin gitu aja sih Kak, saya takut jawab salah. Berarti 2 ya tadi ya? Gratis, 3 ya sama tebus murah ya? Ada. Iya, tapi yang kayak gratis seperti speaker seperti itu. Speaker, kok nggak TWS atau smartwatch. Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai ya. Dari jawabannya tadi itu ada yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama tadi mengenai bagaimana kalian menangani customer yang melakukan pembelian melalui kredit tetapi mau promo tebus murah juga. Nah, pertama itu kita informasikan ke customer terlebih dahulu untuk promo tebus murah yang dijelaskan sebelumnya itu untuk pembelian cash atau debit aja. Biasanya kan dijelaskan kan di awal. Iya Kak. Dijelaskan di awal yang tebus murah biasa. Untuk tebus murah kita ada 2. Jadi ada tebus murah yang biasanya kita tawarkan, ada juga tebus murah 2 atau lucky dip. Itu ada lagi tebus murahnya, ada diinfokan lah. Ada diinfokan ya? Tebus murah 2. Saya cuma tahu tebus murah yang sesuai harga HP aja sih Kak. Oke. Jadi bisa kita tawarkan semisal ada pembelian kredit, ternyata dia mau ikut promo tebus murah, tapi untuk tebus murahnya itu harus membeli secara cash. Jadi tidak boleh di-include-kan yang di kredit. Jadi terpisah pembayarannya. Oh iya ya. Dia tebus murahnya itu bayarnya cash, tapi tebus murahnya yang tebus murah 2, bukan yang biasanya ditawarkan. Kalau yang biasanya ditawarkan itu tidak bisa mengikuti kalau untuk pembelian kredit. Jadi yang kredit itu khusus untuk promo tebus murah kedua aja. Kalau yang mau. Itu jelas ya? Tebus murah. Jelas Kak, jelas. Oke. Terus lanjut lagi ya untuk soal kedua. Apa yang harus kalian lakukan apabila menemukan customer yang menginginkan tebus murah tetapi juga meminta potongan harga? Nah, yang pertama itu kita jelaskan untuk benefit tebus murahnya kembali. Terus jelaskan jika promo itu tidak bisa double. Tapi jika user tetap menginginkan keduanya, maka bisa koordinasikan ke atasan apakah bisa atau tidak gitu. Tadi untuk soal yang kedua betul aja sih untuk jawabannya. Terus lanjut lagi untuk soal ketiga mengenai contoh salam pembuka yang kalian sampaikan ke customer setiap harinya. Tadi itu betul udah ada penawaran promo tokonya sama syarat dan ketentuannya juga dijelaskan. Tapi untuk undiannya itu diundinya di tanggal 7 Desember bukan belasan. Maaf Kak. Ya. Kayaknya kan infonya mengenai ini tanggal undiannya. Iya. Tanggal undiannya ada di info kan? Iya, entah saya yang lupa atau nggak tersampaikan antara 2 itu sih Kak. Enggak saya nggak lihat yang di apa tuh yang di kardusnya tebus berapa yang umroh tuh Kak. Untuk tanggalnya. Untuk promo undian umroh itu berlakunya dari bulan Agustus kemarin sampai November. Nah, terus diundinya tanggal 7 Desember. Bisa aja siapa tahu nanti lupa lagi. Kak, boleh saya matikan kameranya? Saya mau nyatet soalnya. Oh, bisa. Oke. Oke, dicatat aja. Tadi udah ya? Agustus sampai November
tanggal 7 undian. Oke, udah Kak. Udah Kak. Udah ya. Terus lanjut lagi ya. Udah. Soal keempat. Untuk soal keempat tadi, apakah penjualan brand JTE ada komisinya dan sebutkan berapa jika ada. Nah, untuk penjualan brand JTE ini ada komisinya. Jadi baik frontliner atau promotor itu bisa dapat komisi dari penjualan brand JTE. Jadi siapapun yang menjual brand JTE itu ada komisinya. Nah, untuk komisinya ini di 5.000 per handphonenya. Itu semua tipe sama. Oh. Oke Kak. Nah, terus lanjut lagi ya, untuk soal terakhir tadi, apa saja keuntungan customer melakukan pre-order iPhone 17 series di Gadgetmart? Yang pertama itu yang pastinya kan bergaransi resmi Indonesia 1 tahun. Terus gratis charger 100% original Apple. Ya, senilai 400 ribuan. Iya Kak. Atau anti gores atau cash. Nah, itu pilihan dan itu bentuknya cuma terbatas. Jadi nggak semuanya dapat gitu. Nah, terus selain itu ada juga kita gratis asuransi handphone 1 tahun yang asuransi mengcover semua kerusakan dan pencurian. Itu ada di info juga nggak? Ada Kak. Ada. Oke. Nah, terus itu ada juga voucher diskon belanja up to 1 juta untuk pembelanjaan aksesoris yang itu pasti dapat. Terus ada juga gratis merchandise, tapi itu terbatas kalau untuk gratis merchandise-nya. Jadi tadi ada beberapa keuntungan customer melakukan pre-order iPhone 17 series di Gadgetmart. Jadi bukan promo tebus murah ya yang digratiskan itu, cuman voucher diskon belanja aksesoris up to 1 juta. Iya Kak, siap. Oke, dari penjelasannya apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk yang soal 1 tadi Kak, boleh dijelaskan lagi Kak? Soal yang mana? Nomor 1. Nomor 1 tadi ya, bagaimana kalian menangani customer yang melakukan pembelian melalui kredit tetapi mau promo tebus murah. Nah, yang pertama itu kan kita informasikan ke customer terlebih dahulu untuk promo tebus murah yang dijelaskan sebelumnya itu untuk transaksi cash atau debit aja. Tetapi jika ingin membeli melalui kredit bisa juga, tapi harus membeli secara cash untuk item tebus murahnya. Dan harganya itu sedikit lebih mahal atau bisa kita tawarkan yang promo lagi di kedua itu maksudnya. Gitu. Oh iya ya, baik Kak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Untuk 2 tadi udah jelas tentang tukar tambah kan Kak? Yang nomor 2 tadi tukar tambah. Yang kedua itu tadi misal customer menginginkan tebus murah tetapi juga meminta potongan harga. Murah plus potong harga. Oke Kak. Nah, itu dijelaskan terlebih dahulu untuk benefit tebus murahnya kembali. Terus jelaskan jika promo itu tidak bisa double, tapi jika user tetap menginginkan keduanya, maka bisa koordinasikan ke atasan apakah bisa atau tidak gitu. Oke Kak, baik Kak. Udah jelas Kak. Jelas ya? Oke. Kalau iya Kak, sudah jelas untuk tesnya sudah selesai ya. Terima kasih.